Oke pemirsa, ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini untuk mengisi liburan untuk anak di rumah, saya coba nonton petinju dari Indonesia. Supaya ada semangat hidup pemirsa. Oke, ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Clever Spot, channel MMA Indonesia yang mengulas, membahas info-info dan pertarungan menarik pilihan untuk Anda para pecinta MMA Indonesia. Bagi yang baru bergabung, subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Lama tak muncul sosok petarung kebanggaan negeri yang paling berpotensi di ONE FC, Eko Roni Saputra akhirnya kembali menggebrak Octagon One Championship dengan statement keras dan ganas di tahun 2021 ini. Ini merupakan pertarungan pertamanya di tahun ini. Putra Samarinda ini meng-KO fighter asal Cina Liu Peng Xiao hanya dalam 10 detik. Nyaris tanpa keringat, bogem mentah dahsyat Eko Roni meluncur deras menidurkan Liu Peng hingga tak sadarkan diri terkapar tak berdaya di atas kanvas Octagon. Beruntung Eko tak melanjutkan serangannya untuk merujak habis Liu Peng seperti fighter MMA biasanya. Eko menghentikan serangannya dan wasit pun menghentikan pertarungan. Performanya sungguh berkelas dan membanggakan MMA tanah air. Eko Roni memberi semangat, inspirasi dan harapan bagi MMA Indonesia di tengah minimnya prestasi MMA anak bangsa di kancah internasional. Mari kita bahas profile fighter kita, The Dynamite Eko Roni Saputra. Ya pemirsa, itu salah satu atlet MMA Indonesia ya. Bangga ya kalau punya petarung seperti ini. Mudah-mudahan bisa menang terus seperti Habib Mandedov. Saya sebutnya dari mana, yang dari Rusia. Tapi kita lanjut pemirsa. Terlahir dari orang tua sepasang penjual ikan, dengan segala keterbatasan ternyata tak menghalangi Eko Roni untuk meraih kesuksesannya. Ayahnya juga ternyata seorang pelatih tinju, dan Eko sudah berlatih tinju sejak umur 5 tahun. Namun dalam perjalanan atas Ya, jadi pemirsa, kita harus butuh kerja kerasnya seperti Mas Eko Roni ini. Kerja kerasnya luar biasa ya, mulai dari pegulat sampai dipanggil di luar negeri ya, di Singapura. saran orang tuanya pula, Eko beralih ke gulat dan ia pun mendedikasikan hidupnya untuk berlatih gulat. Tak sia-sia, Eko Roni meraih juara di berbagai kompetisi gulat nasional, termasuk meraih medali emas di PON. Karena segudang prestasinya itu, Eko pun terpilih mewakili gulat Indonesia di ajang SEA Games dan sukses mempersembahkan medali perak dan perunggu untuk Indonesia. Di tahun 2018, bakatnya ternyata dilirik Evolve Fight Team di Singapura. Eko pun bergabung dengan Evolve MMA dan menetap di Singapura untuk berlatih di Evolve MMA bersama para juara dan mengejar karir barunya ini. Setelah beberapa bulan berlatih, Eko pun siap menjalani debutnya di One Championship. Pada debutnya, Eko menghadapi Nico Su, namun ia kurang beruntung.
Padahal Eko tampil sangat agresif dan unggul atas lawannya. Namun wasit tiba-tiba menghentikan pertarungan, pelipis Eko sobek dan berdarah, lalu entah bagaimana dokter menyatakan pertarungan harus berhenti. Eko pun dinyatakan kalah karena dokter stoppage. Sangat kontroversial karena saat itu Eko terlihat lebih unggul dari lawannya, namun harus dihentikan wasit dan dinyatakan. Iya ya, sangat kontroversial karena melihat keunggulan Eko bisa dibilang unggulnya daripada lawannya, tapi akibat cedera di atas matanya mungkin itu yang membuatnya tidak dimenangkan ya. Lanjut, Takkan kalah dokter stoppage. Di pertarungan kedua masih di tahun yang sama di 2019, giliran Eko yang mendapatkan kemenangan karena cedera yang dialami lawannya. Lawan Eko saat itu Kaji Ebin menderita dislokasi tangannya dan pertarungan harus dihentikan. Eko Roni pun meraih kemenangan pertamanya di One Championship. Baru di laga ketiganya, Eko Roni mampu membuktikan kemampuannya. Eko mendominasi lawannya Qin Shichan dengan grappling dan ground and pound brutalnya. Lalu dengan ganas, ia akhiri pertarungan dengan rear naked choke. Di pertarungan keempatnya, Eko Roni menghadapi Murugan Silvaraju. Seperti biasa, Eko tampil dominan dan kembali mampu menghabisi lawannya dengan Americano yang sangat unik dan cantik sekali. Eko Roni berimprovisasi melancarkan kuncian Americano dengan kakinya, modifikasi yang unik hasil kreasi Eko Roni Saputra. Di pertarungan kelimanya, Eko semakin menunjukkan tajinya. Menghadapi Ramon Gonzalez, Eko kembali bisa menghabisi lawannya itu dengan rear naked choke. Setelah menampilkan kemampuan grappling dan kunciannya di 4 kemenangan beruntunnya, Eko kembali menggebrak dan sukses menampilkan skill set senjata mematikan lainnya yang ia punya, yaitu strikingnya. Eko Roni Saputra berhasil menghabisi semua lawannya, finishing rate-nya tentu 100%. Semua kemenangannya ia tentukan sendiri, tidak ada yang ditentukan wasit. Dan hebatnya lagi, 4 kemenangannya ia selesaikan di ronde pertama. Dan dengan 5 kemenangan beruntun ini tentu lebih mendekatkan Eko ke title shot. Potensi Eko Roni Saputra untuk berprestasi di kancah internasional benar-benar nyata dan bukan isapan jempol belaka. Karena kemampuan bertarungnya benar-benar berada di level dunia. Eko mempunyai skill set yang sangat komplit. Striking dan ground game-nya sama-sama sangat berbahaya dan mematikan. Terbukti ia selalu bisa menghabisi lawannya di area manapun. Ia memang bukan petarung biasa, karena selain skill, mentalitas bertarungnya pun sangat baik. Eko memiliki mental petarung sejati, percaya diri, berani, dan pantang menyerah. Ia juga sangat fokus dan mampu mengontrol diri dan emosinya. Terlihat Eko selalu tenang dan spiritnya tak pernah kendor saat bertarung. Ketenangan emosinya membuatnya mampu mengontrol lawannya dengan baik. Tak heran Eko selalu bisa mendominasi lawan-lawannya dengan skill lengkap dan mentalnya yang baik. Eko mampu mengontrol permainan sesuka hatinya. Ia bisa memutuskan di area mana pertarungan akan berlangsung. Sejauh ini Eko Roni Saputra lah fighter asal Indonesia yang mempunyai catatan terbaik di One Championship. 5 kemenangan beruntun dengan 100% finishing rate dan 4 finishnya diraih di ronde pertama. 1 kekalahan di awal karirnya pun bisa dianggap bukan kekalahan mutlak karena hanya dihentikan dokter, padahal Eko terlihat baik-baik saja dan sedang unggul, bahkan hampir bisa menaklukkan lawannya. Semoga saja ia bisa terus konsisten dan mencatatkan sejarah baru sebagai juara dunia One Championship pertama dari Indonesia. Ternyata memang petarung kita mempunyai potensi besar jika dilatih dan dimanage dengan benar. Eko Roni dilatih dan dimanage dengan sangat profesional oleh Evolve MMA Singapura dan hasilnya ia bisa mengasah bakatnya dengan sangat maksimal. Lambat laun MMA akan populer di Indonesia dan ekosistemnya akan semakin besar, maka fighter-fighter berbakat lainnya bukan tidak mungkin akan banyak bermunculan.
Apalagi jika sudah ada contoh sukses yang menjadi juara dan bintang MMA dunia dari Indonesia. Maka tak salah Eko Roni Putra menjadi harapan baru bagi kemajuan MMA tanah air. Semoga saja Eko Roni Saputra bisa menjadi juara pertama kita di One Championship. Kita doakan bersama. Itulah profil singkat dari The Dynamite Eko Roni Saputra dari Clever Spot. Jangan lupa follow juga Instagram kami berikut @cleverspot_MMA. Terima kasih sudah menonton, subscribe Clever Spot dan nyalakan loncengnya, like dan share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, itulah pemirsa, salah satu atlet MMA Indonesia ya. Mudah-mudahan kita doakan agar karirnya pesat dan selalu menang ya. Kita mudah-mudahan bisa juga diterapkan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah, terus lagi di daerah saya ya, Luwu, daripada anak-anak muda melampiaskan amarahnya lewat perkelahian, perang dan sebagainya. Bagusnya mungkin dibuat pertandingan seperti ini dengan syarat jangan ada perkelahian kelompok atau dia memenuhi persyaratan agar dilakukan di daerah ya pertandingan seperti ini, daripada merusak di luar, berkelahi di luar. Lebih baik membuat suatu olahraga seperti ini. Bagaimana pemirsa? Saya sudahi dulu. Jumpa lagi di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.